Haleluya, salam sehat dan salam sejahtera buat kita sekalian. Puji Tuhan, kita akan kembali mendengarkan renungan singkat pada saat pagi hari ini. Tema firman Tuhan adalah menang atas masalah. Kita akan baca dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kebagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Puji Tuhan. Masalah adalah bagian yang akrab dalam kehidupan semua umat manusia. Memang ada masalah yang dibuat oleh ulah manusia itu sendiri, tetapi ada juga masalah karena diizinkan oleh Allah untuk kita alami sebagai anak-anak Tuhan. Tentu sebagai orang yang percaya, kita harus menghindari masalah yang dibuat sendiri. Tetapi jika masalah itu datang atas izin Tuhan, bagaimana sikap kita menghadapinya? Disinilah cara pandang seseorang terhadap masalah akan sangat menentukan sikap dan tindakan mereka. Ketika seseorang memandang masalah selalu hal yang negatif dan merugikan, maka tidak heran mereka menjadi stres, putus asa, kecewa, frustasi. Mereka mulai meragukan kasih dan kebaikan Tuhan. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya mundur dan meninggalkan Tuhan. Kita harus melihat masalah dengan cara pandang yang berbeda, supaya kita tetap kuat dalam menghadapi masalah tersebut. Dalam membaca firman Tuhan hari ini, kita melihat Rasul Paulus mengalami suatu masalah. Dia menyebutnya duri dalam daging. Tetapi Rasul Paulus tidak kecewa ketika harus menghadapi masalah tersebut. Mengapa demikian? Karena Paulus memiliki cara pandang yang benar terhadap masalah yang dihadapinya. Mari kita pelajari pada saat hari ini seperti apa cara pandangnya terhadap masalah. Kita akan lihat ada 3 hal. Yang pertama, Rasul Paulus memandang masalah sebagai sarana untuk mengubah karakter. Karakter kodrati daripada Paulus adalah seorang yang keras, dominan, berani, dan tegas. Karena karakter yang demikianlah, Paulus pernah berselisih dengan Barnabas dan Markus. Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-39. Paulus juga pernah bertentangan dengan Petrus. Galatia 2 ayat yang ke-11. Tetapi dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7, dia katakan, supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tuhan mau mengubah karakter Paulus menjadi karakter manusia baru yang sama seperti Tuhan Yesus. Apakah Paulus berubah? Iya, karena Paulus menjadi orang yang rendah hati. Bahkan akhirnya berdamai dengan Barnabas dan meminta Markus untuk kembali datang kepada dia. Ini bukan karakter dasar daripada Paulus. Ini adalah karakter Yesus yang menjelma dalam kehidupan Paulus. Puji Tuhan. Memang secara fisik Paulus tidak sembuh walaupun sudah berdoa. Dan ini bukan berarti doanya tidak dijawab, karena ternyata karakternya, hatinya, pribadinya yang berubah lewat masalah yang dihadapinya. Puji Tuhan. Yang kedua, pandang masalah menjadi sarana untuk kita melihat kuasa Tuhan. Kita ingin menjadi kuat, kita ingin selalu menang dalam menghadapi masalah-masalah yang ada. Semua masalah pasti dapat diselesaikan, tetapi terkadang Tuhan mengizinkan kita tidak berdaya, dengan tujuan di dalam kelemahan kita
kuasa Tuhan tetap nyata. Di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jika kita masih punya kekuatan untuk mengatasi masalah, seringkali Tuhan tidak akan turun tangan. Seringkali Tuhan tidak akan campur tangan. Seringkali Tuhan belum mau menolong kita. Namun, jika kita tidak berdaya, Tuhan akan menggendong kita. Dalam keterbatasan kita akan melihat kuasa Allah yang tak terbatas nyata dalam kehidupan kita sekalian. Masalah sering menjadi sarana kita untuk kita melihat kuasa Allah yang sempurna. Puji Tuhan. Yang ketiga, kita memandang masalah menjadi sarana kesaksian. Semua masalah yang terjadi dapat menjadi sarana kesaksian untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita memiliki Tuhan Yesus. Kesaksian dari keberhasilan itu hal yang biasa. Tetapi kita boleh belajar di sini bagaimana Paulus bersaksi bukan karena kehebatannya, melainkan Paulus bersaksi dalam kelemahannya, dalam siksaannya, dalam kesukarannya, dalam penganiayaannya karena Kristus. Apa maksud daripada kesaksian Paulus? Paulus memberikan kesaksian di mana dia merasakan seringkali dia dipenjara dalam memberitakan Injil, tetapi dia tetap bersuka cita. Paulus sering mengalami penderitaan dalam dia memberitakan Injil, tetapi Paulus tetap memuji Tuhan. Paulus seringkali menghadapi aniaya dalam memberitakan Injil, tetapi Paulus tetap bisa memberkati semua jemaat-jemaat yang ada yang dia layani. Seringkali juga Paulus merasakan sakit, tetapi Paulus tetap bersemangat dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan. Dalam keadaan apapun kita harus terus menjadi kesaksian bagi banyak orang. Puji Tuhan. Tentunya kita sekalian selalu menghadapi masalah, tetapi kita mau memiliki cara pandang yang benar terhadap masalah, supaya apapun masalah kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kemenangan. Puji Tuhan. Mari kita menghadapi masalah yang ada itu dengan cara pandang yang positif, supaya kita boleh menikmati bagaimana sungguh-sungguh lewat masalah yang ada akan mengubah karakter kita, bahkan akan senantiasa membawa kita untuk selalu melihat kuasa Tuhan, bahkan juga akan menjadi sarana untuk kita menjadi kesaksian yang boleh memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita mau satu dalam doa. Banyak terima kasih Tuhan buat semua firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat pagi hari ini. Biar firman Tuhan menjadi bekal pedoman dalam kami menghadapi masalah. Kami tidak gentar karena bersama dengan Tuhan kami memiliki cara pandang yang benar, yang positif terhadap masalah. Maka kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kemenangan. Puji Tuhan. Mari Tuhan tolong sepanjang hari yang baru ini, pimpin sertai, lindungi dan berkati kami semua Tuhan. Berkati rumah tangga, kesehatan, pekerjaan, studi daripada umat-Mu. Bahkan kami akan percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan pasti kami akan selalu menghadapi dan memperoleh kemenangan yang luar biasa daripada-Mu Tuhan. Dengan mengucapkan syukur, memasuki di hari yang baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.